Kopi itu nikmat, Jenderal. Halo, bertemu kembali dengan saya Pak Samuel di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Terima kasih atas kunjungannya di channel YouTube ini. Tetap saya mengingatkan buat kalian yang belum subscribe, segera di subscribe saja channel YouTube ini karena ini sangat bermanfaat bagi kalian. Channel ini bisa bermanfaat karena akan banyak sekali video-video yang di-upload, baik itu tentang pembahasan materi, pembahasan soal-soal, apakah soal-soal SBMPTN atau UTBK atau SIMAK UI, berikut juga dengan informasi-informasi PTN. Jadi supaya jangan ketinggalan kereta, subscribe. Kalau sudah subscribe pun nyalakan lonceng notifikasi. Taneng gitu dia. Oke. Saat ini saya kembali akan membahas contoh soal tentang permutasi ya. Sebelumnya saya sudah membahas materi tentang permutasi itu, penjelasan tentang permutasi itu seperti apa, kemudian beberapa contoh soal. Nah, di video kali ini juga saya akan bahas beberapa contoh soal. Disimak saja sampai selesai. Kalau nggak ada yang nggak dimengerti, diputar ulang kembali, kemudian coba untuk dipahami. Karena ini kita bicara tentang matematika, artinya kita berbicara tentang sesuatu yang harus dianalisa dengan baik dan benar, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ngomongin matematika, maka banyaklah berlatih dalam beragam dan lebih banyak lagi variasi soal matematika, supaya kalian bisa memahami dan meningkatkan kemampuan berpikirnya. Ya, oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan mulai dengan soal yang berikut ini. Sebuah gedung memiliki 5 pintu masuk, ya. Jadi ada gedung 5 pintu masuknya. Jika 3 orang hendak memasuki gedung itu, maka banyaknya cara mereka masuk dari pintu yang berlainan. Jadi yang dimaksud di sini adalah ada 3 orang, ada 5 pintu, tapi 3 orang ini masuknya dari pintu yang berbeda-beda. Jadi nggak masuk dari pintu yang sama. Jadi masing-masing cari pintunya masing-masing. Kan begitu. Nah, kemudian apakah ini perkara permutasi? Ya. Alasannya apa? Oh, gara-gara sekarang lagi bahas permutasi. Bukan itu alasan yang benarnya, tapi alasan yang benar adalah karena di sini kita memilih 3 unsur dari 5 unsur yang berbeda, ya, dan pada proses pemilihannya juga memperhatikan urutan, memperhatikan posisi, memperhatikan tempat. Itu sesuai dengan definisi daripada permutasi. Jadi, soal ini sangat simpel sekali sebenarnya, ya. Ini cuman bicara ya permutasi 3 unsur ya. Jadi permutasi itu maksudnya adalah memilih ya 3 unsur dari 5 unsur yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Kenapa tadi permutasi? Karena kita bicara tentang tempat atau posisi, yaitu tentang 3 dari 5 pintu yang mau kita pilih. Jadi ini cuma kira-kira seperti ini, 5P3 berarti sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 faktorial ya. 5 kurang 3 faktorial berarti 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Jadi kalau 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial itu berarti ini tinggal 5 kali 4 kali 3 berarti 20, 60. Susunan cara atau banyak cara untuk masuk dari 5 pintu yang ada, tapi yang dipilih adalah 3 pintu. Kira-kira seperti itu contoh soal berikut ini. Masih sangat mudah. Tetapi walaupun ini mudah, ya dilatih lagi supaya benar-benar paling penting bukan tentang 60 yang kita jawab, tapi proses berpikirnya itu yang harus diperkuat. Oke, kita akan lanjutkan pada soal yang berikutnya. Nah, di soal ini ada ya 5 pria dan 5 wanita akan dipilih menjadi pengurus sebuah organisasi. 1 orang pria menjadi ketua, 2 orang masing-masing 1 pria dan 1 wanita menjadi wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Dan 2 orang wanita menjadi sekretaris 1 dan sekretaris 2. Jika tidak boleh rangkap jabatan, maka kemungkinan susunan pengurus organisasi tersebut yang mungkin adalah. Jadi
Kira-kira seperti apa menjawabnya? Sekarang kita lihat di situ dikatakan tidak boleh rangkap jabatan, artinya tidak terjadi ketua menjadi wakil ketua. Nah, mungkin kalau membacanya ini kita bisa terjebak pada pemikiran yang rumit, padahal sebenarnya ini simpel saja. Artinya begini, kita punya 5 pria ya, di sini ada 5 pria, bahwa 5 pria ini, di antara 5 pria ini akan menempati posisi 1 orang sebagai ketua ya, dan 1 orang sebagai wakil ketua 1. Artinya apa? Artinya kita di sini diminta untuk memilih 2 pria dari 5 pria yang tersedia. Memilih 2 pria dari 5 pria yang tersedia. 2 pria itu nantinya sebagai 1 orang sebagai ketua dan 1 orang sebagai wakil ketua 1. Kira-kira seperti itu. Dan ini tetap perkara permutasi, bukan karena kita sedang membahas permutasi, tapi karena dibicara tentang jabatan ketua dan wakil ketua. Jadi, ya banyak susunan pengurus pria jadinya ya, saya bedakan saja jadinya banyak susunan pengurus pria itu berarti adalah 5 permutasi 2 atau sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 2 itu 3 faktorial, maka jadinya 20 susunan. Itu kalau untuk yang pria. Nah, sekarang untuk yang wanita ya. Untuk yang wanita kira-kira seperti apa? Jadi gini. Kita punya 5 wanita katanya. 5 wanita ini di antara 5 wanita ini akan kita pilih 1 orang ya sebagai wakil ketua 1 dan 2 orang ya, 2 orang sebagai sekretaris 1 dan sekretaris 2 ya. Jadi artinya sekretaris 1 dan sekretaris 2 ini adalah posisi yang berbeda, tidak bisa disamakan kan gitu ya. Jadi ini tetap bicara tentang permutasi. Kenapa? Karena bicara tentang wakil ketua 1, sekretaris 1 dan sekretaris 2. Jadi jelas posisinya, jelas jabatannya seperti apa. Karena di sini kita memperhatikan jabatan atau memperhatikan posisi, maka tetap bicara tentang permutasi. Permutasi berapa dari berapa? Permutasi 3 dari 5 karena yang mau kita pilih 3 orang dari 5 wanita yang ada. Berarti ini menjadi 5P3. Berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 5 kurang 3 itu 2 faktorial. Sehingga yang tinggal adalah 5 kali 4 kali 3 atau sama dengan 60. Maka banyak susunan nanti adalah, ya banyak susunan ini adalah 20 dikali 60. Kenapa enggak 20 tambah 60 Pak? Karena ini pemilihan yang dilanjutkan. Artinya ada kejadian yang dilanjutkan, ya diteruskan, ya atau mengikuti. Yaitu ketika kita milih 2 pria dari 5 pria yang ada, lalu dilanjutkan dengan memilih 3 wanita dari 5 wanita yang ada. Maka ini dinamakan dengan aturan perkalian. Sehingga kita dapat jadinya 20 kali 60 itu berarti 1200 susunan. Nah, kira-kira seperti itu untuk soal yang berikut ini. Oke, kita akan bahas soal yang terakhir dari video ini, dari satu rangkaian video ini. Kita simak soalnya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang terakhir dari satu rangkaian video ini. Kira-kira seperti apa soalnya? Mari kita perhatikan dengan baik dan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sengerti-ngertinya. Nah, dari 7 orang calon siswa teladan di suatu daerah akan dipilih 3 siswa, teladan 1, teladan 2, dan teladan 3. Banyaknya cara pemilihan siswa yang mungkin terpilih sebagai teladan 1, 2, dan 3 sebanyak berapa cara? Nah, kembali lagi kita harus ngerti konteksnya membedakan. Apakah ini masalah permutasi? Apakah kombinasi? Ya, nah, jawabannya permutasi. Kenapa? Kan lagi bahas permutasi. Nggak gitu jawabannya masuk akalnya, yang cerdasnya, yang inteleknya, yang
Benernya alasannya adalah kita akan memilih 3 dari 7 calon siswa dan 3 orang siswa ini memiliki posisi atau jabatan atau tempat yaitu sebagai teladan 1, teladan 2, dan teladan 3. Maka menjadi permutasi. Kalau kombinasi gimana ceritanya? Kombinasi begini ceritanya. Dari 7 calon siswa teladan di suatu daerah akan dipilih 3 siswa teladan. Selesai, sampai di situ. Jadi tidak ada bicara teladan 1, teladan 2, dan teladan 3. Kalau hanya sampai pada memilih akan dipilih 3 siswa teladan, itu berarti kombinasi. Tapi karena ini bicara tentang 3 siswa, teladan 1, teladan 2, teladan 3, berarti ini kita berbicara tentang permutasi. Jadi ini permutasi 3 unsur dari 7 unsur yang ada. Berarti 7P3, ya 7P3 sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 7 kurang 3, berarti 4 faktorial. Maka yang tertinggal adalah sama dengan 7 kali 6 kali 5. 4 faktorialnya tewas. Berarti sama dengan 210 susunan cara. Ya, ketika ingin memilih 3 siswa sebagai teladan 1, teladan 2, dan teladan 3 dari 7 calon siswa. Oke, itu soal yang terakhir dari satu rangkaian video ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian lebih memahami permutasi itu seperti apa. Terima kasih atas kunjungannya. Mari ngopi dulu. Kopi itu nikmat, Jenderal. Terima kasih. Tetap semangat, tekun belajar, dan teruslah berdoa. Merdeka.